Hai, selamat siang para pecinta tanaman rempah. Saya berada di kebun rempah dan buah Mbak Rohim. Di sini banyak tumpang sari, ya. Perlakuan tanaman dengan mode tumpang sari sesuai dengan kebiasaan yang susah ditinggalkan pada masyarakat Indonesia. Namun bukan itu masalah yang akan saya ceritakan, yaitu penanaman kapol atau kapolaga. Ini jenisnya lokal merah, ya. Lokal ada 2, 3 bahkan. Lokal merah, lokal putih, lokal ungu. Ini lokal merah. Nah, di sini sudah ada bonggol di mana nantinya akan jadi calon bunga dan calon tunas untuk generasi berikutnya. Ya, setiap kali penanaman yang saya lakukan adalah beserta daunnya, seperti patokan pada umumnya, yaitu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ya, seperti ini. Ataupun, nah, ini batas akhir dari yang paling maksimal tua, ya. Ini jangan sampai yang agak kuning. Nah, yang paling produktif itu yang seperti ini, baik itu lokal, hibrida maupun kapol jenis lain. Nah, di sini nanti saya akan memperagakan 2 tanaman. Jadi ini nanti posisinya tidak ngawur, bisa tidak begini, tidak pula begini, tidak pula begini, ya. Nanti posisinya begini, karena ini adalah penentu atau memaksimalkan pembentukan rumpun ke depannya. Nah, dengan terbentuknya rumpun maka akan ada buahnya atau semakin maksimal buahnya. Nah, di sini lokasinya curam, ya, miring. Namun nggak ada masalah karena kapol suka di tebing-tebing, ya. Nantinya anakannya akan suka yang ada di tebing-tebing. Ya, ini yang tadi sudah saya lakukan di, nah, itu dia. Itu ada kemukus, itu di atas kemukus yang sudah gede, ya. Nah, ini bukan berarti secara ngawur, ya. Ini ada perhitungannya. Jarak antara tajar 1 dengan yang tajar 1 itu 4 meter. Nah, jadi pas di tengah-tengahnya antara tajar kemukus itu saya tanam kapol. Berarti tajar dari titik penanaman kapol ke tajar sebelah 2 meter dan ke sebelahnya 2 meter. Nah, di penanaman urutan kedua, nah, ini dia. Kapol dengan kapol itu tetap 4 meter. Jadi pada intinya saya ini dapat beberapa
atau tidak hanya satu jenis sesuai temanya tumpang sari ya. Nah, sedangkan ada lagi yang lebih dekat. Nah, itu adalah durian. Kenapa saya tanam durian? Karena durian tetap tinggi. Saya tidak memprediksi 3 tahun 4 tahun durian harus buah, tidak. Karena pada intinya durian itu hanya saya manfaatkan sebagai naungan atau pohon pelindung. Karena kalau di sini saya tidak tahu kalau di tempat lain ya, di sini tuh kapol sama kemukus kurang bagus apabila di lahan yang tanpa ada naungan. Nah, jadi saya manfaatkan pohon buah sebagai naungan. Nah, seperti ini yang sudah ada, ini pohon nangka. Nah, itu juga sudah saya tanami kemukus ya. Selain untuk naungan, ini juga dimanfaatkan sebagai penghasil buah. Nah, begitu. Kapol juga sifatnya seperti itu. Butuh cahaya matahari, tapi kurang bagus kalau berada di bawah matahari langsung. Oke, langsung saja. Disinilah titik tanamnya. Tuh, lihat ya, kira-kiranya di sini. Oke, kita gali, buang dulu aja rumput yang habis dibebat. Gak usah terlalu dalam karena nanti bisa mampus atau mati ya. Nggak ada satu jengkal ini, nggak ada. Nah, posisi ini yang tadi, ini posisinya kalau begini, yang satu kalau begini, ini nanti rumputnya ke sini begini. Nah, itu dia seperti itu ya, atau bisa posisinya sesuai selera seperti ini, ataupun juga seperti ini. Nah, itu bebas, yang penting jangan ditumpuk begini karena nanti terjadi penyempitan atau tunas barunya atau tunas rebungnya itu sangat rapat ya. Sekali lagi, jangan posisi seperti ini karena nantinya terjadi rebung ini sangat rapat. Ketika rebung yang saling bertempelan seperti pada indukan misalkan seperti ini, itu akan mengurangi potensi buah. Nah, seperti ini juga kurang bagus karena pada nantinya ini ke sini rapat juga ya. Yang jelas kalau enggak begini ya begini saja ya. Oke, pengurukan. Nah, pengurukan cukup dengan tanah atas ya, usah terlalu dalam, enggak usah dipadatkan, udah begini aja. Ini tidak akan roboh. Kalau misalkan ada yang roboh pun enggak ada masalah, nanti bisa diatur pakai kayu. Nah, setelah tumbuh ini enggak roboh, aman, karena memang kapol suka di lapisan tanah atas ya. Itu dia yang sudah saya tanam tadi.
Nah, kenapa sekarang saya suka nanam berurutan seperti ini? Ini kemukus juga lurus. Nah, itu akan enak dalam perawatan kedepannya. Selain itu, nah, cara tanam seperti ini, yang lurus itu akan menimbulkan rasa senang ke lokasi karena sedap dipandang. Nah, saat kita senang atau ingin selalu datang ke lokasi, itu memberikan keuntungan untuk lahan dan tanaman. Karena dengan seringnya kita datang, maka secara otomatis kita akan senang membersihkan atau merawat. Ketika melihat tanaman yang ada gulma dan sebagainya, maka secara tidak langsung atau direncanakan dari rumah, maka ini akan segera kita rawat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, karena di sini pohon naungannya belum maksimal, maka tajar daripada kemukus itu. Kebetulan ini musim kemarau, jadi belum saya pangkas. Nah, nanti pas ketika musim kemarau sudah berakhir ya, ketika musim kemarau sudah berakhir, maka saya sisakan hanya ujungnya biar tajarnya naik. Ya, demikian itulah cara saya. Nah, ini kapol ya. Karena saya sadari apabila full durian, masa panennya terlalu lama. Kalau kemukus full, saya rugi. Nah, di sini ada pisang kapol, tapi yang jelas kita perhitungkan dengan kebutuhan sinar mataharinya. Nah, ini adalah talas hitam. Ini isinya juga sering banyak seperti talas-talas pada umumnya, tapi berwarna hitam. Ini bentuk talas hitamnya seperti ini, benar-benar hitam. Ini lebih empuk daripada talas-talas biasa, teksturnya lembut. Nah, ini kalau orang desa dulu dipakainya saat orang demam, itu dipakai buat obat demam. Tapi saya sendiri nggak paham kandungannya ya, karena saya bukan dokter kandungan. Ya, lanjut lagi. Ya, itu penanaman. Nah, ini bentuk aslinya, bukan berarti ini penyakit ya. Ini bukan penyakit, karena ini di samping rumpun ini kemarin saya membakar kayu, jadi kena api. Nah, ini dia. Nah, inilah produktivitasnya yang masih tinggi, masih hijau, akarnya terbawa, ada calon tunas. Nah, uji coba yang saya lakukan dengan mode atau cara, ya, cara satu, saya sisakan sekitar 1 jengkal dari bonggol. Persentase kehidupannya atau keberhasilannya itu minim. Dengan catatan saya menanam tanpa CBT dan sebagainya seperti biasa. Yang saya sisakan 2 daun itu lebih besar persentase kehidupannya atau keberhasilannya dari yang tanpa daun. Nah, yang full daun lah yang paling aman dan efektif dan cepat. Intinya seperti itu. Ya,
Oke, teman-teman, demikian tadi keterangan dari saya penanaman kapol di Tumpang Sari dengan Kemukus. Bagi yang mau bertanya ataupun diskusi atau mau tanya-tanya, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Demikian dan terima kasih.